Halo Sahabat Praja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai soal pretest untuk materi pengetahuan umum nasional. Dimulai dari soal yang pertama, kontingen Indonesia mendapatkan medali pertama yaitu medali perak pada Olimpiade ke-24 tahun 1988 yang dilangsungkan di Seoul, Korea Selatan. Medali tersebut didapatkan oleh atlet-atlet bergu Indonesia dari cabang olahraga A. Panahan, B. Bulu tangkis, C. Angkat besi, D. Dayung, atau E. Menembak. Nah, pada Olimpiade ke-24 Indonesia itu menang melalui cabang olahraga panahan. Ini merupakan Olimpiade. Olimpiade adalah ajang olahraga secara internasional yang diadakan selama 4 tahun sekali, dan Indonesia itu rutin untuk ikut Olimpiade. Olimpiade pertama kali itu adalah 1894, sedangkan Indonesia masuk ke Olimpiade 1952, dan Olimpiade yang terakhir adalah Olimpiade Tokyo 2020. Indonesia juga ikut dan Indonesia memenangkan emas dari cabang bulu tangkis kayak gitu. Jadi nomor 1 jawabannya pada saat Olimpiade ke-24 itu Indonesia menang lewat panahan. Kita ke soal nomor 2. Atlet taekwondo peraih medali emas di SEA Games 2018 adalah A. Rohil, B. Devia Rosmaniar, C. Mutiara Habibah, D. Rahmania, atau E. Delva Rizky. Atlet taekwondo pada SEA Games 2018. Kita tahu SEA Games ini adalah diadakan di Indonesia dan Indonesia memperoleh medali emasnya pertama itu lewat cabang taekwondo. Makanya dia terkenal banget. Ini diperoleh oleh Devia Rosmaniar. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Devia Rosmaniar. Kita ke soal nomor 3. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Hal tersebut dipandang karena lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Di bawah ini merupakan dampak dari lockdown dalam suatu wilayah terkait pandemi COVID, kecuali apakah A. penyusutan ekonomi? Jelas ya, karena adanya COVID nggak lockdown aja ekonomi itu terdampak. Jadi yang A itu bukan jawabannya karena dia mintanya kecuali. Kalau B meningkatkannya pengangguran, ini juga dampak dari lockdown kalau lockdown itu ada. Kenapa? Karena kita nggak lockdown aja, sekarang kita kenal dengan WFH, work from home kayak gitu. Terus karyawan-karyawan yang di perusahaan itu dirumahkan. Kenapa? Karena keuangannya tidak berjalan secara lancar. Jadi mau nggak mau ada sekelompok orang yang dirumahkan. Kalaupun tidak dirumahkan, biasanya pendapatannya dikurangi. Itu contoh dari peningkatan pengangguran karena dampak dari COVID-19. Apakah C. terganggunya distribusi makanan? Kita simpan yang C. D. kekacauan dalam masyarakat. Iya, kalau kacau kenapa? Ya namanya ini kebijakan PSBB atau lockdown itu kebijakan. Ada yang nurut, ada yang enggak. Nah, kita lihat di masyarakat kita yang enggak nurut itu kena misalnya kena dampak. Yang nurut juga ada, tapi banyak yang lebih tidak nurut. Jadi ini kekacauan dalam masyarakat masuk. Kalau yang kesenjangan sosial dalam masyarakat, iya. Kalau kesenjangan sosial dari masyarakat kita bisa lihat kalau misalnya kayak yang di kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan itu artinya adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita berkecukupan untuk di lockdown itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang atau masyarakat yang misalnya hidupannya mengandalkan perekonomian atau kegiatan ekonominya sehari-hari, itu jelas dia semakin tidak berjalan dengan lancar kegiatan ekonominya. Jadi yang E juga benar. Nah, dia mintanya kecuali itu jawabannya G. C. terganggunya distribusi makanan. Kenapa? Karena adanya teknologi kita bisa mendistribusikan makanan tanpa harus bertemu kayak gitu. Contoh, kamu kalau misalnya mau ngirimin teman kamu yang kena COVID makanan, kamu bisa lihat lewat aplikasi ojek online, terus tanpa bertemu misalnya taruh di depan, bayarnya pun pakai online banking, jadi nggak harus bersentuhan. Jadi itu terganggunya distribusi makanan itu tidak terdampak secara langsung kayak gitu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Kita ke soal nomor 4.
Soal nomor 4, dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19, pemerintah mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor A19 tahun 2020, B20 tahun 2020, C21 tahun 2020, D22 tahun 2020, atau E23 tahun 2020. Nah, ini semuanya tahun 2020. COVID-19 kan dimulai dari 2019, 2020, 2021, dan sekarang 2022 masih ada kayak gitu. Tahunnya sama 2020, jadi kita nggak bisa pakai clue. Dan kita bahas satu-satu. Kalau 19 tahun 2020 itu tentang penerimaan negara bukan pajak. Jadi jawabannya bukan yang A. Kalau yang B, 20 tahun 2020 itu tentang penambahan modal kas negara. Jadi bukan. Jawabannya adalah yang C, 21 tahun 2020. Jawabannya C, 21 tahun 2020. Karena kalau kamu jawab yang D, 22 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, sedangkan yang E tentang pemulihan ekonomi pasca COVID kayak gitu. Jadi kan yang ngebahas COVID itu yang E sama yang C, tapi ini tentang peraturan pemerintah yang ngatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar itu ada di 21 tahun 2020. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Ini di checklist yang C. Kita ke soal nomor 5. Efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena adanya A. CO2 yang terlepas ke atmosfer, B. banyaknya gedung pencakar langit yang menggunakan kaca, C. atmosfer yang berlubang, D. suhu panas matahari yang mengikat, atau E. kenaikan kadar bahan pencemar. Efek rumah kaca itu tuh bukan rumah-rumah yang dibuat dari kaca, tapi efek rumah kaca itu adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu panas itu menurun kayak gitu. Nah, ini ngebahas tentang atmosfer. Atmosfer yang merupakan, ini ngebahas tentang atmosfer berarti jawabannya hubungannya sama atmosfer. Jadi kalau kamu jawab yang B itu salah kayak gitu. Suhu panasnya matahari yang mengikat, salah. Kenaikan kadar bahan pencemar itu juga salah. Yang ada adalah CO2 yang terlepas ke atmosfer atau C. atmosfer yang berlubang. Jawaban yang lebih tepat itu adalah A. CO2 yang terlepas ke atmosfer. CO2 merupakan karbon dioksida. Nah, jadi jawabannya nomor 5 adalah yang A. Kita ke soal nomor 6. Teluk adalah lautan yang menjorok ke dalam daratan. Apakah yang dimaksud dengan atol? Kayak gitu. A. Pulau di mulut sungai. Pulau itu adalah daratan yang dikelilingi lautan. Itu namanya pulau. Pulau Sumatera. Kelilingnya kan laut. Itu namanya pulau. Apakah pulau di mulut sungai? Atau B. terumbu karang. C. selat. Selat adalah lautan di antara dua pulau. Misalnya Pulau Sumatera sama Pulau Jawa. Itu dipisahin oleh Selat Sunda. Nah, kalau yang D Pulau Karang atau E Pulau Seribu. Pulau Seribu adalah nama tempat, ya pasti jawabannya bukan E. Kalau selat tadi udah saya jelasin, selat itu bukan atol, selat adalah yang memisahkan antara dua pulau. Terumbu karang itu bukan atol. Jadi pilihannya ada dua. Atol adalah sekumpulan karang yang ngebentuk itu melingkar atau hampir melingkar. Jadi kamu pernah lihat kalau di laut kalau kamu nginjek-injek tapi dia agak nongol dari air. Nah, itu yang itu terbuat dari karang itu merupakan atol. Jadi atol itu merupakan dia kan nongol, itu berarti pulau karena dia dikelilingi laut gitu, pulau. Jadi dia pulau karang, bukan pulau di mulut sungai. Jadi nomor 6 itu jawabannya yang D. Oke, 6D Pulau Karang. 7 CPO crude palm oil adalah bahan minyak goreng yang diperoleh dari A. kopra, B. kelapa sawit, C. jagung, D. bunga matahari, atau E. kelapa. Kelapa kamu pasti tahu. Kalau kopra itu yang dalamnya kelapa itu. Nah, kelapa sawit, jagung, atau bunga matahari. Di sini palm. Palm adalah artinya itu adalah kelapa sawit. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Minyak goreng ini diperoleh dari kelapa sawit. Nomor 7 jawabannya B. Kita ke soal nomor 8. Pelukis Indonesia yang ditunjuk oleh Soekarno menjadi pelukis istana adalah A. Affandi, B. Basuki Abdullah, C. Sutarjo, D. Raden Saleh, atau E. Sujoyono. Nah, pelukis semuanya adalah pelukis Indonesia. Pelukis Indonesia yang pernah ditunjuk Soekarno ketika zaman Soekarno menjadi pelukis istana dan lukisannya ada di istana itu adalah Basuki Abdullah. Jadi jawabannya tuh B. Basuki Abdullah adalah cucu dari Wahidin Sudirohusodo, yaitu Bapak Pergerakan Nasional Indonesia.
Oke, nomor 8 jawabannya yang B. Kita ke soal nomor 9. Selat yang memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu selat apa? Apakah A. Selat Malaka, B. Selat Borneo, C. Selat Sunda, D. Selat Kalimantan, atau E. Selat Karimata? Yang terkenal tuh Selat Sunda, tapi Selat Sunda itu memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ini kan yang tanya Sumatera sama Kalimantan. Jadi jawabannya bukan Selat Sunda. Kalau misalnya kamu jawab yang Selat Malaka. Malaka itu adalah di atasnya Sumatera. Dia berbatasan dengan Pulau Sumatera, tapi dengan negara luar kayak Thailand kayak gitu. Itu Selat Malaka, dekat sama Aceh, terus dekat Sumatera, Thailand dan Malaysia. Itu adalah perbatasan Selat Malaka. Jadi jawabannya bukan itu, bukan Borneo. Borneo kan hubungannya sama Kalimantan. Namanya bukan Selat Kalimantan, tapi yang benar adalah namanya Karimata. Jadi selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan itu namanya Selat Karimata. Jawabannya adalah yang E. Kita ke soal nomor 10. Pada tahun 1958, timnas sepak bola Indonesia hampir masuk ke putaran final Piala Dunia. Namun kemudian dia gagal. Gagal itu disebabkan oleh apa? Apakah A. Masa pergolakan dan instabilitas politik dalam negeri? Instabilitas berarti nggak stabil, lagi nggak stabil karena ada in di depannya. Apa B. Banyak terjadi pemberontakan? C. Menolak menjalani laga playoff karena melawan timnas Israel? Atau D. Fokus pemerintahan pada bidang politik bukan olahraga? E. Fokus pada pendirian gerakan non-blok dan permasalahan dalam negeri. Sekali lagi soal pengetahuan umum nasional itu kita nggak bisa pegang soalnya apa, tapi cara jawabnya kita bisa pegang. Kamu harus fokus di soal itu, dia nggak bahas apa. Di soal dia ngomongin sepak bola, timnas sepak bola, berarti kita jawabannya yang ada hubungannya sama sepak bola. Kalau kamu jawab A, masa pergolakan dan instabilitas politik dalam negeri, itu nggak ngomongin sepak bola. Kalau yang B, banyak terjadi pemberontakan, nggak dijelasin lagi pemberontakannya tuh yang mana, kayak gitu. Itu bukan jawaban yang B. Kalau yang C, menolak menjalani laga playoff melawan timnas Israel, ini ngomongin bola, berarti jawabannya yang C. Atau D, fokus pemerintahan pada bidang politik, dia ngomongin pemerintahan dan olahraga, tapi ini lebih ke pemerintahannya. Atau E, fokus pada pendirian gerakan non-blok dan permasalahan dalam negeri. Enggak ya, gerakan non-blok adalah gerakan tidak memihak antara blok barat dan blok timur, nggak ngomongin tentang sepak bola. Jadi kesimpulannya, kalau dia bahas sepak bola, kamu harus jawabnya tentang sepak bola. Kalau dia bahasnya pemerintah, kamu harus jawabnya tentang pemerintah. Nomor 10 itu jawabannya yang C, menolak menjalani laga playoff melawan timnas Israel. Sudah, sekian mengenai soal pretest untuk materi pengetahuan umum nasional. Semoga bermanfaat. Bersama Praja Edukasi Ksatria Muda Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.